Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon hadirlah Tuhan dalam perenungan kami saat ini untuk memberikan kami urapan kuasa Tuhan agar kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami membaca dan merenungkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Selasa 31 Januari 2023, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasmarumata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Mika 6 ayat 3 sampai dengan 4 dengan tema tuntutan Allah. Mika 6 ayat 3 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan itu, kita mau mempelajari atau mau menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah arti atau makna kata tuntutan? Arti kata tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut terhadap sesuatu yang menjadi haknya. Kedua, apa yang membuat Allah lewat Nabi Mika melontarkan pertanyaan di ayat 3? Allah bertanya kepada umatnya, apakah Allah telah mengecewakan mereka dalam sesuatu hal, atau apakah itu salah Allah jika umatnya tidak menaati firman Tuhan, atau gagalkah Allah mengasihi umatnya sebagaimana mestinya? Ketiga, seberapa besar dampak dari pertanyaan Allah bagi perubahan iman umat? Jawabnya jelas, Israel tidak ada dalih. Allah telah memperlakukan umatnya dengan baik dan sabar sepanjang sejarah mereka. Di ayat 4. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa jikalau kita menjadi tidak setia kepada Tuhan dan standar-standar kebenarannya, maka itu tidak disebabkan oleh karena Allah tidak setia kepada kita. Sebaliknya, justru karena keinginan kita sendiri dan sikap tidak berterima kasih atas karunia-Nya, maka kita dituntutnya. Apa maksud perkataan itu, Pak? Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Puji Tuhan, tuntutan Allah membuat kita dapat menyadari bahwa rupanya kita seringkali tidak setia melakukan perintah Allah
sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaan Allah lewat Nabi Mika hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada satu kejahatan apapun yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Justru ketidaktahuan atau kealpaan umat untuk memahami dan melakukan firman Tuhan yang terlihat dari tingkah laku dan sikap mereka membuat Allah menuntut mereka. Sebab balasan untuk kebaikan Tuhan yang mereka sudah terima, mereka membalasnya dengan melakukan kejahatan. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah agar tuntutan ini sekaligus membawa mereka kepada pertobatan, supaya kehidupan dan tindakan umat selaras dengan kehendak Allah. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, setialah kita dalam perkara kecil dan selalu mengucap syukur. Kedua, mari perjuangkan terus untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ketiga, kalaupun dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan kesulitan, jangan kita mempersalahkan Tuhan agar kita tidak dituntutnya, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, teman sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai hari ini, dengan memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Saudara, mari kita tutup saat teduh ini, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada tuntutan Allah bagi kami ketika kami jauh dari berlaku setia kepada Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah tuntutan Allah membawa kami kepada pertobatan, penyadaran diri bahwa kami seringkali jauh dari kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria.